Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana sekelompok burung migran terbang melintasi langit? Mereka membentuk formasi huruf V. Angsa yang berada di depan membuka jalan, memecah hambatan angin sehingga burung di belakangnya bisa terbang dengan energi yang jauh lebih hemat. Ketika pemimpin di depan lelah, ia akan mundur ke belakang, dan burung lain akan mengambil alih posisi depan tanpa ada instruksi yang rumit. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan, satu organisme. Di dunia modern yang bergerak begitu cepat, kita seringkali menggunakan pencapaian individu. Kita merayakan sang juara, sang inovator, atau sang pengambil keputusan tunggal. Namun, jika kita melihat lebih dekat pada setiap perubahan besar dalam sejarah manusia, mulai dari pembangun piramida, pendaratan di bulan, hingga aplikasi teknologi yang kalian gunakan saat ini, semuanya memiliki satu kesamaan. Semua itu tidak lahir dari orang tunggal. Semua itu adalah hasil dari kerjasama tim. Selamat datang dalam program pembelajaran mendalam tentang teamwork, membangun sinergi, mencapai ekstremitas. Selama 40 menit ke depan, kita akan membedah anatomi dari sebuah kerjasama. Kita akan belajar mengapa tim yang hebat bukan berisi orang-orang yang sama, melainkan orang-orang yang berbeda, namun memiliki tujuan yang satu. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami fondasi paling dasar. Kenapa kita harus kerjasama? Mari kita jujur pada diri sendiri. Bekerja dalam tim itu tidak selalu mudah. Menyatukan 2 kepala saja sudah menantang, apalagi 5, 10, atau 100 kepala. Setiap orang membawa latar belakang yang berbeda, ego yang berbeda, dan cara pandang yang tidak sama. Lalu, mengapa kita tetap melakukannya? Secara biologis dan psikologis, manusia dirancang untuk berkolaborasi. Ketika kita bekerja sendirian, kemampuan kita dibatasi oleh waktu, energi, dan pengetahuan kita yang terbatas. Namun, saat sebuah tim berfungsi dengan benar, terjadilah apa yang disebut dengan efek sinergi. Sederhananya, 1 ditambah 1 tidak lagi menjadi 2, melainkan bisa menjadi 5, 10, atau bahkan tidak terbatas. Setelah kita memahami mengapa kolaborasi adalah kunci, pertanyaannya berubah. Bagaimana cara membangun tim yang tidak hanya sekedar berkumpul, tetapi benar-benar menghasilkan performa tinggi? Ada 3 pilar utama yang membedakan tim biasa dengan tim yang luar biasa. Pilar pertama adalah kepercayaan atau trust. Banyak orang mengira kepercayaan dalam tim berarti kita tahu bahwa rekan kerja kita tidak akan berbohong. Itu baru tingkat paling dasar. Kepercayaan yang sesungguhnya dalam sebuah tim adalah apa yang disebut oleh para psikolog sebagai psychological safety atau rasa aman secara psikologis. Ini adalah kondisi di mana setiap anggota tim merasa aman untuk menjadi rapuh, aman untuk mengaku salah, aman untuk berkata saya tidak tahu cara melakukan ini, bolehkah saya bantu, atau aman untuk mengajukan ide yang berbeda tanpa takut ditertawakan atau dihakimi. Ketika rasa aman untuk mengajukan ide yang berbeda tanpa takut ditertawakan atau dihakimi, ketika rasa aman ini hilang, anggota tim akan mulai memakai topeng. Mereka menyembunyikan kesalahan, memendam ide bagus, dan bekerja dalam ketakutan. Dan ketakutan adalah pembunuh utama kreativitas.
Pilar kedua adalah komunikasi terbuka. Komunikasi dalam tim yang hebat tidak berjalan satu arah dan tidak selalu berisi persetujuan. Komunikasi yang sehat justru melibatkan diskusi yang jujur. Tim yang berkinerja tinggi tidak menghindari kebenaran yang pahit. Mereka membicarakannya dengan kepala dingin, fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah. Dan pilar ketiga adalah kejelasan peran. Sebuah tim akan goyah jika anggapannya adalah semua orang mengerjakan semuanya. Ingat kembali formasi burung angsa yang kita bahas di awal. Setiap burung tahu kapan harus memimpin di depan dan kapan harus mendukung dari belakang. Kejelasan peran memastikan tidak ada energi yang terbuang sia-sia karena tumpang tindih pekerjaan, dan tidak ada tugas yang penting yang terlewatkan karena mengira orang lain yang akan mengerjakannya. Mari kita beralih ke realitas yang tidak bisa kita hindari, di mana ada manusia, di sana pasti ada gesekan. Konflik dalam tim bukanlah tanda bahwa tim Anda gagal. Justru sebaliknya, konflik adalah tanda bahwa orang-orang di dalam tim Anda peduli dengan pekerjaan mereka. Mereka memiliki opini, mereka memiliki semangat. Yang membedakan tim pemenang dengan tim yang hancur adalah bagaimana cara mengelola konflik tersebut. Bayangkan konflik seperti api. Jika dibiarkan tanpa kendali, ia akan membakar seluruh rumah. Namun, jika dikelola dengan benar, ia bisa menjadi sumber energi dan kehangatan. Langkah pertama dalam meredam badai konflik adalah memisahkan masalah dari orangnya. Seringkali saat berdebat, kita menyerang karakter rekan kerja kita, bukan metodenya. Kalimat seperti "kamu selalu lambat" harus diubah menjadi bagaimana kita bisa mempercepat proses ini agar tidak melewati tenggat waktu. Langkah kedua adalah manajemen ego. Dalam tim, memenangkan argumen pribadi tetapi membuat proyek gagal adalah kekalahan besar. Kita harus belajar menurunkan ego untuk melihat gambaran yang lebih besar. Pertanyaan yang harus selalu ada di kepala kita adalah, apakah keputusan ini menguntungkan saya pribadi atau menguntungkan tujuan tim kita? Ingatlah, pelaut yang tangguh tidak lahir dari laut yang tenang. Begitu pula dengan tim yang hebat. Mereka terbentuk, diuji, dan dikuatkan justru saat mereka berhasil melewati perbedaan badai bersama-sama. Kita telah membahas fondasi pilar hingga cara menghadapi badai konflik. Kini kita masuk ke elemen yang mengikat semua hal sebelum menjadi satu kesatuan, yaitu kepemimpinan. Banyak orang yang salah kaprah dan mengira bahwa kepemimpinan hanya urusan mereka yang memiliki jabatan struktural, manajer, direktur, atau ketua kelompok. Namun, dalam tim yang benar-benar solid, kepemimpinan adalah sebuah perilaku, bukan sebuah jabatan. Kepemimpinan adalah tentang mengambil tanggung jawab ketika situasi membutuhkan dan memberikan ruang bagi orang lain saat mereka yang lebih ahli. Seorang pemimpin yang bijak tidak bekerja seperti seorang bos di atas kereta kencana yang mencambuk anak buahnya untuk menarik beban. Pemimpin sejati berada di barisan paling depan untuk menarik beban dan memastikan tidak ada satu anggota pun yang tertinggal di belakang. Namun, sinergi adalah jalan dua arah. Kepemimpinan yang hebat tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa adanya komitmen dari anggota tim untuk mendukung visi bersama. Ini adalah tentang budaya apresiasi. Kapan terakhir kali Anda mengucapkan terima kasih yang tulus kepada rekan kerja Anda?
bukan sekedar formalitas di ujung email, melainkan apresiasi nyata atas usaha kerja keras mereka. Terima kasih sudah menyelesaikan bagianmu tepat waktu. Itu sangat membantu pekerjaan saya. Kalimat sederhana seperti ini adalah bahan bakar emosional yang menjaga mesin kerjasama tetap berjalan tanpa keausan. Ketika setiap orang di dalam tim merasa dihargai, mereka tidak lagi bekerja karena kewajiban. Mereka bekerja karena mereka merasa memiliki tempat tersebut. Tidak terasa kita telah berjalan sampai sejauh ini, membedah setiap sudut dari apa yang kita sebut sebagai kerjasama tim. Kita telah melihat bagaimana burung angsa menaklukkan jarak ribuan mil, bagaimana kepercayaan menyelamatkan kreativitas, dan bagaimana konflik justru bisa menempa kita menjadi lebih kuat. Sekarang, mari kita bawa semua teori dan narasi ini ke dalam ruang realitas Anda sendiri. Tutup mata Anda sejenak jika memungkinkan, atau refleksikan dalam hati. Lihatlah tim yang Anda miliki saat ini, baik itu di kantor, di sekolah, di dalam komunitas, atau bahkan di dalam keluarga Anda. Di manakah posisi tim Anda saat ini? Apakah Anda sedang berada di fase membangun kepercayaan? Ataukah Anda sedang berada di tengah konflik? Ingatlah, tidak ada tim yang langsung menjadi sempurna dalam semalam. Setiap tim hebat yang Anda kagumi hari ini. Apakah itu tim olahraga yang menjuarai Piala Dunia atau perusahaan teknologi yang mengubah dunia? Semuanya pernah merangkak dari bawah. Mereka pernah salah paham, mereka pernah gagal, dan mereka pernah ingin menyerah. Namun, yang membuat mereka bertahan adalah satu keputusan kecil setiap harinya. Keputusan untuk tidak berjalan sendirian. Saat audio ini selesai, tantangan sesungguhnya bagi Anda baru saja dimulai. Langkah aksi apa yang akan Anda ambil hari ini? Apakah Anda akan mulai mendengarkan rekan kerja Anda dengan lebih sabar? Ataukah Anda akan menurunkan sedikit ego demi tercapainya tujuan bersama? Pilihan itu ada di tangan Anda. Sebab pada akhirnya, ingatan tentang kesuksesan pribadi akan memudar seiring berjalannya waktu. Namun, kebanggaan karena telah berjuang, jatuh, bangun kembali, dan menang bersama orang-orang hebat di samping Anda adalah cerita yang akan Anda bawa seumur hidup. Saya Yas, thank you telah berproses bersama dalam program ini. Selamat bekerja sama, selamat membangun sinergi, dan mari raih puncak tertinggi bersama tim Anda. Sampai jumpa.